yaitu restitusi 5 posisi kontrol seperti yang sudah disampaikan Ustaz Daud tadi. Restitusi adalah proses mencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompoknya, seperti contoh-contohnya yang telah disampaikan: duduk karena membuat kesalahan, berada di belakang, cek tempat yang lain, seperti itu ya. Harapannya untuk karakternya agar lebih kuat. Nah, di sini juga disampaikan proses kolaboratif yang mengajarkan murid solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ditanyai kenapa alasannya seperti itu. Nah, di sini Dian Gosset dalam bukunya Restitution Through School Discipline tahun 1998 mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada anak? Apakah sudah memerdekakan anak? Memberikan contoh-contoh mandiri, bagaimana dan mengapa? Ini melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol Dr. William yang berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua atau atasan yang melakukan kontrol. Nah, ini isinya teori semua, saudara. Nah, di sini yang pertama ada penghukum. Jadi posisi kontrol guru sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, contohnya seperti ini kalau penghukum. Seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi secara lisan maupun tindak ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia dengan menghukum siswa. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau ini beda, kalau yang lain mungkin lebih tegas, lebih merasa di hati. Nah, kalau yang ini nggak usah ada. Yang ini lebih bersuara lembut, tapi maklum. Kalau saya memahaminya seperti itu. Iya, jadi walaupun yang katanya memang lembut, tapi langsung buat anak gak nyaman dan merasa bersalah hingga rendah diri. Contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, terus yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, itu kan kelihatannya lembut ya. Posisi ini malah lebih buruk dari penghukum tadi. Karena apa? Dia merasa tidak berharga, dia merasa mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, ini kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, sekarang yang ketiga, sebagai teman. Di posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kayak pemahamannya seperti kayak negosiasi. Jadi kita kayak sama teman. Gimana sih kita kalau sama teman? Nah, ini juga bisa positif, juga bisa negatif. Nah, posisi di sini hubungannya baik. Karena kalau kayak teman kan antara guru sama murid terjadi dengan baik ya. Nah, di posisi teman ini hubungan baik, humor, ini juga tadi bisa positif, bisa negatif, bisa mempengaruhi. Nah, positifnya dia bisa berubah. Negatifnya karena merasa sama-sama teman, nanti juga sama ustadzahku nggak apa-apa, nanti ustadzahku masih ada toleransi, nah seperti itu. Ini yang posisi sebagai teman. Jadi posisi teman itu bisa membuat anak-anak berpikir kalau positif, alhamdulillah. Tapi kalau negatif, endingnya kayak malah jaganya ada ustadzah. Nah, seperti itu yang timbul. Berikutnya tentang pemantau. Sebagai pemantau ya, berarti namanya mantau kan ngawasi. Kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang yang kita awasi. Nah, pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Jadi menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini juga dapat memisahkan hubungan pribadi antara kita, guru dan murid. Jadi
sebagai pemantau, ada juga yang namanya pemantau. Biasanya kita saling mengingatkan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa apabila kita telah berbuat salah. Nah, jadi seorang pemantau ini mengandalkan perhitungan saja sama catatan kemarin. Nah, yang terakhir ini sebagai manajer, di mana posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama muridnya, jadi bareng-bareng, jalannya bareng-bareng. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan semua perilakunya, juga mendukung agar dapat menemukan solusi. Jadi setelah ada permasalahan, solusinya apa, pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, manajer ini memiliki keterampilan baik di posisi teman maupun pemantau. Jadi di sini kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi bertanggung jawab atas kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang lain, bukan pada konsekuensinya apa. Jadi kalau manajer ini kolaborasi antara guru sama murid, perbaikannya seperti apa. Ini contohnya segitiga restitusi yang ketiga tadi, menstabilkan identitas. Jadi kita tanya apa alasannya, kenapa, terus menanyakan keyakinannya, kemudian variasi tindakan yang salah. Nah, jadi setiap ini kan ditanya seperti ini ya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus yang ketiga, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, ini segitiga restitusinya, studi kasus. Saya bacakan. Nanti dari segitiga restitusi itu nanti Ustazah bisa mulai berpendapat. Jadi nggak enak kalau cuma ini teori aja, kita juga bersama-sama selesaikan masalahnya. Jadi kasus pertama ini seperti ini. Pertanyaannya ada 4 dalam kasus di atas. Yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anton dikuatkan oleh Ibu Siti. Jadi Ibu Siti itu nggak hanya menguatkan Dino, tapi juga menguatkan Anton. Nah, itu yang buat Anton. Iya, mau pecahkan kan sendiri. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Nilai-nilai kebaikan yang dulu dalam hati. Dari percaya itu sampai akhirnya belajar yang baik.
manager, di mana posisinya itu bersama murid mempersiapkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya. Nah ini, contohnya kan Ibu Siti mengarahkan Dino memberi solusi bagaimana menjahit kancing baju Anto yang terlepas. Oke, sekarang yang kedua. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan? Betul sekali. Itu tadi, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dan yang terakhir, nilai kebajikannya saling menghormati, bertanggung jawab, mengedepankan kerukunan dan pengendalian diri. Terima kasih saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali untuk materi hari ini yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita dari guru penggerak. Karena dari materi-materi yang disampaikan ini, saya menyadari ternyata ada beberapa tindakan saya atau langkah saya ketika mengajar yang keliru, dan ada juga yang sudah sesuai tetapi eksekusinya belum tepat, serta ada juga yang sudah sesuai tapi belum continue sehingga belum menjadi budaya positif yang ada di kelas, terutama untuk membuat kesepakatan atau keyakinan yang ada di kelas. Kami sudah melakukannya, tetapi kami belum melakukannya secara tertulis. Kedepannya kami akan mencatatnya sehingga itu tidak hanya tersirat tapi juga tersurat. Serta dari materi yang hari ini disampaikan mendorong saya untuk lebih baik lagi dan mendapatkan ide-ide agar nanti kedepannya dalam melakukan tindakan atau mendidik Ananda semakin baik lagi. Semangat dan terima kasih.